Awalnya aku jadi guru bahasa Inggris itu nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja. Jadi tahu sendiri kan, aku tuh susah banget belajar bahasa Inggris karena dari SD kelas 5 itu les tapi nggak bisa juga. SMP setengah mati nggak bisa juga, udah les di mana-mana nggak bisa juga, sampai akhirnya dibawa sama kakak untuk les bareng-bareng. Sorry guys, kepotong tadi ada Pak Alin yang datang ke rumah aku teriak-teriak dan aku kasih sedekah sembako ya. Dia adalah penjual keset kaki yang cacat tapi masih mau usaha. Sekarang dulu dia pakai sepeda yang dikayu pakai tangan. Sekarang dia udah punya motor yang dimodifikasi. Nanti aku tunjukin videonya ya. Guys, kita lanjut ya cerita bagaimana awal pertama aku menjadi guru bahasa Inggris. Nah, ceritanya SMA itu udah pinter, udah bisa ngarang, udah lumayan bagus lah kayak gitu. Tapi belum pernah jadi guru karena kan nggak tahu itu jadi guru kayak gimana, tidak pernah ikut training, tidak pernah tahu. Orang zaman dulu itu tuh yang bisa bahasa Inggris tuh masih jarang banget, boro-boro bisa di training jadi guru. Jadi semua tuh modal menjadi gurunya itu cuma bisa doang gitu loh, tanpa ada training atau pendidikan pedagogi segala macam, terus langsung ngajarin orang. Nah, begitupun aku. Awalnya adalah aku lagi ke salon. Waktu itu mau gunting rambut di salonnya punya Tante Cingyung ya. Jadi Tante Cingyung itu adalah dulu tetangga kami waktu di rumah yang pertama gitu. Nah, tante ini punya salon yang cukup terkenal gitu di Palembang itu. Jadi masuklah ke situ. Tiba-tiba di sebelah itu aku lihat ada bule cewek lagi potong rambut. Nah, terjadilah kesulitan komunikasi antara si hairstylistnya dengan si klien yang bule ini. Jadi si bule maunya apa, si penggunting rambutnya itu nggak ngerti. Nah, karena aku ada di situ dan aku bisa bahasa Inggris saat itu, jadi aku bilang aku bantuin deh terjemahin gitu. Jadi aku jadi kayak interpreter gitu. Jadi aku jelasin si bule itu maunya gimana, terus ke yang pemotong rambutnya ngomong apa aku jelasin juga. Jadi aku kayak interpreter kayak gitu. Karena apa? Kasihan, saking misunderstandingnya mereka itu sampai si kupingnya si bule itu berdarah gitu, ada kegunting gitu loh sama si itunya itu. Jadi si bule itu bener-bener seneng banget ada aku, dan si penggunting rambutnya juga seneng banget ada aku. Jadi mereka nggak pusing bang. Ya kebayang lah, satu nggak bisa bahasa Indonesia, yang satu nggak bisa bahasa Inggris gitu, kacau lah gitu. Untung ada aku di situ. Nah, akhirnya aku bantuin di situ kan. Nah, dilihatlah sama pegawai-pegawainya Tante Cingyung ini bahwa aku tuh bisa bahasa Inggris. Nah, satu saat aku ketemu sama tantenya langsung, Tante Cingyung itu. Jadi ceritanya si pegawai-pegawainya itu cerita ke ownernya salon itu, Tante Cingyung itu, bahwa tadi tuh ada cerita ada bule, terus aku bantuin pakai bahasa Inggris gini-gini. Nah, Tante Cingyung tuh bilang, "Nonon pinter ya bahasa Inggrisnya ya," dia bilang kayak gitu. Waktu itu aku kelas 2 SMA, saudara-saudara ya, kelas 2 SMA. Jadi tante bilang gini, "Nonon mau nggak Non ajarin Cing-Cing, kalau nggak salah nama anaknya itu Cing-Cing gitu ya." Dia bilang, "Mau nggak ajarin anak aku sama Vito," dia bilang kayak gitu. Aku bilang, "Aduh tante, aku tuh belum pernah jadi guru." "Nggak apa-apa," dia bilang, "cobain aja." Jadi kita akhirnya, murid aku itu SMP dan adiknya itu SD. Apa SD ya, pokoknya masih kecil-kecil. Adiknya tuh masih kecil banget. Oh, Cici tuh waktu itu masih SD, Vito juga masih SD, tapi baru kelas 1 apa kelas 2 kayak gitu, masih kecil banget lah gitu. Dan aku tuh SMA. Ini kebayang nggak, SMA kelas 2 ngajarin murid SD gitu. Dan di situ pertama kali aku cuma modal bisa bahasa Inggris doang, harus ngajar tanpa ada pengetahuan tentang mengajar itu kayak gimana gitu. Nah, akhirnya aku benar-benar pengalaman ngajar di situ pertama kali. Jadi gimana caranya mengajar, dari yang anaknya nggak bisa jadi bisa, terus anaknya ada yang suka ribut, si Vito misalnya suka aktif banget kayak gitu, tuh benar-benar di situ mengasah. Dan akhirnya kan nanti kemudian hari itu saya harus benar-benar banyak ngajar ya untuk menyambung hidup gitu. Dan itu benar-benar yang menempa seorang Nunun gitu, menjadi guru bahasa Inggris yang banyak pengalaman lah. Lumayan lah ya, pengalamannya cukup lumayan gitu kalau aku bilang sih.
karena aku mulai dari usia muda banget, umur 18 tahun. Umur 18 tahun aku pertama kali jadi guru bahasa Inggris, dan murid pertama aku tuh anaknya Tante Cing Yung. Nah, waktu itu ya udah dapet murid aja itu udah seneng banget gitu. Kemudian tidak mengharapkan bayaran apapun, jadi hanya buat bener-bener biar nggak lupa aja bahasa Inggrisnya, terus buat mengasah kemampuan aja gitu. Dan aku nggak pernah bilang sama papa aku ngajar. Kenapa? Aku tahu banget papa itu dulu sangat menentang anaknya melakukan kegiatan yang lain kecuali buat belajar. Jadi aku tuh memang benar-benar dibiayain sama papa terus buat fokus belajar, karena papa tuh seneng gitu kalau aku dapat ranking gitu. Jadi pokoknya udah, selama prinsip dia gini, dia bilang gini, selama papa masih bisa bayarin kamu nggak boleh kerja sambil sekolah, nggak boleh pacaran juga. Kalau pacaran mau dinikahin, coba bayangin, sadis banget gak papaku. Jadi aku tuh bener-bener tidak pernah pacaran sampai kuliah. Nah di situ papa bilang nggak boleh, pokoknya hanya fokus sekolah. Nah akhirnya apa coba guys, aku nggak berani bilang bahwa aku tuh tiap sore itu, tiap pulang sekolah tuh aku ngajar gitu di rumahnya Tante Cing Yung itu. Jadi kalau aku pulang sekolah dan papa pasti juga ada di rumah sore-sore, dia tuh sudah mulai curiga, nih anak kenapa ya pulangnya sore terus. Dan itu berlangsung sampai aku kelas 3 SMA. Orang lain sibuk bimbel, aku nggak ikut bimbel, aku malah sibuk ngajar privat. Dan muridnya makin lama makin bertambah, karena waktu itu dari mulut ke mulut, dari tante itu dia cerita lagi ke temennya, sampai wah pokoknya jadi rame deh. Hampir setiap sore itu aku punya murid privat yang ada terus gitu tiap sore. Dia itu pulang sore terus. Papa mulai curiga tuh, tapi nggak berani ngomong tetap karena pasti dimarahin gitu kan. Nah akhirnya soal bayaran nih, jadi kan nggak pernah minta tuh ya dibayar berapa, ya namanya juga belum pengalaman gitu. Nah akhirnya tante itu kasih aku jam tangan murah lah gitu, jam tangan murah lah pokoknya. Itu aku baru itu juga udah, pokoknya aku tau lah itu nggak bagus lah kualitasnya. Terus dia nggak masalah bagi aku gitu loh, karena bagi aku waktu itu udah dikasih kesempatan buat ngajar aja aku udah seneng gitu. Tapi yang protes adalah pegawai salonnya. Jadi pas dia tahu, "Nun, kamu dibayar berapa?" sama si Cici, sama si Tante Cing Yung itu kan. Aku bilang, "Nih aku cuma dikasih jam ini," aku bilang gitu. Wah katanya jangan mau, katanya gitu. Jadi mereka yang protes, mereka yang marah gitu. Nggak boleh, pokoknya kamu harus dapat bayaran gitu. Itu bukan bayaran, dia bilang, jam tangan kayak gitu, dia bilang. Mereka protes lah gitu. Akhirnya mereka yang memaksa si tante itu kasih uang ke aku. Waktu itu bayarannya cuman berapa ya, 5.000 kalau nggak salah, sebulan 5.000 gitu ya. Nggak masalah, 5.000 waktu itu cukup buat beli sepatu murah satu atau baju kemeja satu kayak gitulah. Jadi cukup lah buat anak-anak seusia aku waktu itu kan. Jadi itu benar-benar sangat membantu aku untuk mengumpulkan uang, karena saat itu uang sakunya juga masih terbatas gitu ya. Jadi dari situ aku dapat duit, dapat murid lagi, dapat duit lagi. Jadi bimbel enggak ikut, tapi malah sibuk ngajar. Nah satu sore papa itu udah berdiri tuh di pintu, gini gayanya, aku ingat banget. "Kamu dari mana?" Papaku tuh galak, soalnya kan dulu tuh bekas inilah, kata dengar sih ya gitu deh, militer gitulah, pokoknya serem. Jadi papa itu galak gitu. Jadi dia bilang, "Kamu dari mana?" "Dari perpustakaan, Pak," aku bilang gitu. "Kok sore banget?" "Iya Pak, tadi susah angkotnya apalah gitu." Ternyata guys, papa itu sebenarnya sudah tahu kerja aku tiap sore itu ngajar. Kenapa? Karena ternyata papa udah dapat informasinya dari Tante Cing Yung. Tante Cing Yung itu yang memberitahu ke papa bahwa, "Pak, bapak tuh anaknya pinter banget ya Pak ya. Itu kan Nunung itu ngajarin bahasa Inggris anak aku," dia bilang kayak gitu. "Dia tuh kerja tiap sore hari apa ke rumah," katanya gitu. Terus papaku tuh yang antara shock gitu ya. Jadi dia cuma menguasai dirinya, terus padahal dia kesel gitu ya. Oh iya, oh gitu. "Iya Pak, tapi pintar, anak saya jadi bagus gini gitu." Akhirnya papa tuh jadinya yang mau
gimana gitu nggak jadi gitu ya. Nyampe rumah tuh aku dia langsung tanya dari mana gitu ya. Akhirnya terpaksa ngaku bahwa tiap sore itu bukan keluyuran kemana-mana tapi ngajar bahasa Inggris. Jadi saat itu bener ya ada kekuatan berita dari mulut ke mulut itu dahsyat saudara-saudara ya. Jadi dari satu tante Cingyung itu dia cerita lagi ke temennya bahwa ini ada guru bahasa Inggris gini-gini, itu berduyun-duyun lah teman-temannya itu ngelesin anak-anaknya ke aku. Bahkan ada satu orang anak yang masih kecil banget namanya Anne, aku ingat banget anaknya itu Anne, umur 4 tahun udah dilesin sama aku. Jadi Anne itu dipangku saudara-saudara, dipangku di sini gitu. Dan anaknya tuh cute banget, gemes gitu. Aku senang anak-anak, jadi sambil ngajar dia tuh sambil gemes, suka itunya, lucu banget ya, suka digini-giniin gitu sama aku. Nah akhirnya mulai dari situ ada kakak juga yang kerja di farmasi, dia juga butuh bahasa Inggris, akhirnya les juga kayak gitu. Jadi akhirnya menyebar lah gitu ya beberapa orang. Jadi aku bukannya sibuk persiapan untuk masuk perguruan tinggi, tapi aku sibuk cari duit saat itu gitu. Alhamdulillah masuk Unpad juga sih gitu, dapat juga, dapat PMDK juga, tapi aku nggak ambil karena aku pilih jurusan yang sulit di UI gitu. Jadi karena aku nggak mau kuliah di Jakarta gitu ya, aku lebih seneng Bandung gitu. Nah gitu ceritanya kenapa awalnya jadi guru bahasa Inggris ya, awalnya seperti itu. Nah pas kuliah papa benar-benar ngelarang nggak boleh sekolah nggak boleh kuliah sambil kerja. Jadi papa udah wanti-wanti, nggak boleh ya Nun, nggak boleh ngajar-ngajar, kata papa, jangan ngajar-ngajar, kamu harus fokus sama kuliah aja. Tapi ya begitulah ya saudara-saudara, memang papa itu benar-benar tanggung jawab. Jadi waktu dia ngomong begitu, dia memang benar kirim uang itu lebih dari cukup waktu itu. Tapi aku tuh benar-benar hemat karena aku tahu ya kondisi keluargaku tuh bukan keluarga kaya, bukan keluarga kaya raya lah kayak gitu. Cuma cukup aja lah gitu. Aku tuh dapat duit kiriman lebih dari cukup pun aku nggak pernah foya-foya, aku tetap hemat aja gitu. Dan kemudian ya selanjutnya mungkin sebagian kalian udah mulai tahu bahwa papa itu akhirnya kena serangan jantung dan harus di ICU, dan mulai dari situ kondisi kesehatannya menurun. Papa sempat kena ginjal dan stroke juga, dan dia udah nggak bisa jalan karena juga kena artritis ya. Jadi kondisinya tuh parah banget waktu itu, dan aku benar-benar nggak mau ya, nggak bisa lagi gitu ngarepin uang kiriman. Dan papa sempet waktu itu nyuruh aku berhenti kuliah, tapi akhirnya aku bilang sama papa, aku tuh udah tanggung gitu kuliahnya, tapi papa nggak bisa lagi biayain kamu. Nggak apa-apa pak, aku bismillah aja, aku akan ngajar bahasa Inggris lagi. Jadi saudara-saudara, bahasa Inggris sama aku tuh benar-benar when love and hate collide. Jadi awalnya benci, akhirnya jadi cinta, dan bahkan menjadi savior aku, jadi penyelamat aku. Jadi di saat aku udah nggak dibiayain lagi sama papa, akhirnya aku banting setir kuliah sambil kerja, bener-bener kerja mandiri 100%, sampai bisa lulus, dan sampai sekarang ya tetap mandiri dan kerja sendiri. Itu loh. Jadi akhirnya aku ngajar bahasa Inggris lagi untuk survive untuk melanjutkan hidup aku di Bandung. Jadi benar-benar ada satu momen dimana aku benar-benar terharu ya soal ini. Makanya aku pengen banget setiap orang tuh bisa bahasa Inggris, setiap orang tuh pintar bahasa Inggris, karena kita nggak pernah tahu sejauh apa bahasa Inggris itu bisa save your life, apakah untuk karir, apakah untuk menyambung hidup seperti aku gitu ya. Dan alhamdulillah dengan aku bisa bahasa Inggris dan mengajar di mana-mana ini tuh benar-benar aku kenalan aku jadi bisa luar biasa, yang orang-orang yang aku kenal gitu ya, kesempatan-kesempatan terbuka, aku belajar dalam kuliah aku nggak masalah karena textbooknya dalam bahasa Inggris, aku nggak masalah kayak gitu. Terus kalau buka internet baca apa aja aku mudah gitu, belajar apa aja deh kalau bisa bahasa Inggris tuh enak banget lah pokoknya. Makanya aku pengen kalian juga harus bisa guys, harus bisa. Makanya aku mau share di YouTube channel aku ini, semoga semua orang bisa mulai sedikit demi sedikit belajar bahasa Inggris gitu, supaya